Hai guys, di depan kamu ada Melisa. Selain buat ngecek waktu, smartwatch zaman now tuh harus punya banyak fungsi lain ya. Contohnya ngasih notifikasi ketika kita tuh nggak lagi dalam kondisi yang memungkinkan untuk menggunakan HP. Dan nggak cuma itu aja, tapi banyak teman-teman milenial yang pasti ngincar sebuah smartwatch yang juga bisa berfungsi sebagai alat tracking fitness. Nah, buat dapetin smartwatch dengan fitur terbaik juga bukan hal yang sulit sih sekarang, karena pilihannya tuh emang udah cukup banyak. Dan ada berbagai puluhan smartwatch terbaik dari berbagai merek dengan harganya yang bervariasi. Tapi kali ini aku tuh mau rekomenin smartwatch yang surprisingly punya banyak keunggulan tapi dengan harga yang terjangkau. Iya, Oasus Smartwatch H12W ini bakal launch persis hari ini, tanggal 1 September cuma di Shopee dengan harga flash sale 629.000 aja dari harga normalnya yang 899.000. Smartwatch yang datang dari brand Oase by Oppo ini hadir dalam dua varian warna, ada black and silver. And as you can see dari boxnya yang bakal aku review kali ini yang warnanya silver. Seperti yang bisa kamu lihat dari boxnya, Oase Watch ini diklaim bisa bertahan hingga 360 jam alias 15 hari. Dan ini adalah main featuresnya alias fitur utamanya yang nanti bakal aku jelasin satu-satu. Nah, sebelumnya aku mau unboxing dulu nih. Di sini seperti yang bisa kamu lihat akan ada box putih dengan gambarnya seperti ini dan langsung nih pas dibuka langsung Oasus Smartwatch H12W-nya yang ini yang warnanya silver. Terus di dalamnya ada buku petunjuknya seperti ini. Next ada product certification dan ada chargerannya yang bentuknya seperti ini. Kamu tahu nggak, pas pertama kali aku pakai si Oasus Smartwatch H12W ini, aku cukup kaget ya sama feel yang dikasih dari strapnya. Ya ampun, aku tuh berasa kayak pakai si Apple Watch gitu, karena strapnya bener-bener senyaman itu. Dan bener-bener lembut banget, and as you can see di sini, dia itu tampil dengan bezel yang membulat seperti ini, yang tampilannya tuh elegan ya. Dan kau bisa lihat di sisi bagian belakangnya ada heart rate sensor segala. Terus di strapnya yang berbahan silikon yang high quality ini, dia punya ukuran yang bisa kita adjust dengan ukuran pergelangan tangan kita ya. Dan buat tangan aku yang mungil ini, pastinya aku harus pentokin sampai habis supaya pas di tangan aku. Untuk material bodinya sendiri, Oasus Smartwatch H12W ini terbuat dari zinc alloy. Dan sejujurnya pas aku lagi nge-review jam ini, aku tuh pernah kepentok gitu. Tapi ternyata dia benar-benar tahan goresan. Selain itu, untuk displaynya, menurut aku ukurannya tuh cukup luas dan bikin kita tuh jadi lega untuk ngeliat menu-menu yang ada di smartwatch ini. Dengan display size yang ukurannya 1,28 inci dan resolusi 240x240 bisa memberikan warna yang benar-benar jelas dan menarik. Sejujurnya, aku tuh juga bawa si Oasus Smartwatch H12W ini ke outdoor. Jadi aku bisa ngetes langsung gimana tampilan layar dari si smartwatch ini pas di bawah terik matahari langsung. Dan ternyata seperti yang kamu bisa lihat, hasilnya juga nggak ngecewain ya, karena layarnya masih kelihatan dengan jelas banget. Nah, kalau kamu swipe dari atas ke bawah, di sini akan tampil beberapa menu. Dan salah satunya, kamu tuh bisa ngatur untuk tingkat brightness-nya sesuai sama keinginan kamu. Well, buat kamu yang pingin ganti-ganti tampilan watch face-nya, kamu bisa ganti-ganti dengan cara tap yang lama aja. Dan di sini langsung ada tuh pilihan watch face yang tersedia default dari smartwatch ini. Tapi selain ini, kamu juga bisa langsung ganti melalui aplikasinya. Aplikasi yang namanya Fit Cloud Pro ini, kamu tuh bisa ganti-ganti watch face-nya dengan foto kamu sendiri. Nah, sekarang aku lagi mau coba nih buat ganti ke foto aku seperti ini. Nah, sekarang kita balik lagi yuk ke si Oasus Smartwatch H12W-nya ini. Kalau aku swipe dari bawah ke atas, dia langsung muncul tampilan-tampilan notifikasi gitu. Tampilan apakah ada pesan baru yang masuk atau enggak. Terus pas kita geser dari kiri ke kanan, di sini tuh tampilannya ada seperti ini. Banyak banget menu-menunya, as you can see. Yang pertama, di sini ada sport data. Nah, di sini data-data tentang keseluruhan aktivitas olahraga kita bisa kerekam di smartwatch ini, dan ini lengkap banget tuh aktivitas yang bisa kerekam. Ada hiking, cycling, badminton, basketball, sampai ada elliptical juga. Wah, pokoknya lengkap banget ya untuk pilihan aktivitasnya. Fungsi lainnya yang menurut aku cukup lengkap yaitu di sini udah ada heart rate sensor segala.
Terus gak cuman itu aja, tapi kamu juga bisa ngeliat nih sleep data kamu alias data pas kamu lagi tidur. Apakah semalam kamu tidur dengan nyenyak atau enggak? Itu semuanya bisa teranalisis di sini. Terus ada juga di sini blood pressure untuk ngeliat tekanan darah kamu. Selanjutnya di sini juga lengkap dengan adanya blood oxygen. Nah, kamu bisa ngeliat nih untuk oksigen yang ada di dalam darah kamu. Terus misalnya kamu sambil nge-gym nih dan kamu pingin ganti-ganti musik yang lagi kamu dengerin, kamu juga bisa atur lewat smartwatch ini. Menu lainnya yaitu weather, dimana kamu tuh bisa ngeliat cuaca hari ini, terus ngeliat tanggalnya juga dan segala macam. Terus di sini ada stopwatch juga yang bisa kamu gunain. Di sini kamu juga bisa ngeliat notifikasi message kamu, dan kalau misalnya kamu jauh dari HP kamu tinggal cari aja dengan nyalain lewat Find Phone. Terus langsung bunyi deh HP kamu. Moving on ke bagian menu settingnya, di sini ada berbagai macam pengaturan yang bisa kamu atur di sini. Contohnya untuk brightness-nya, screen time-nya, atau dial switch-nya. Untuk tingkat intensitas getaran dari smartwatch ini juga bisa kamu atur di sini. Tuh, ini level 3 untuk tingkat yang paling maksimalnya. Terus kamu juga bisa ubah-ubah bahasanya sesuai sama keinginan kamu. Selain itu di sini juga ada QR code yang membuat kita bisa ngebind smartwatch ini dengan aplikasi Fit Cloud Pro yang ada di smartphone kita. Well, sekarang aku mau tunjukin sekilas nih tentang aplikasi Fit Cloud Pro yang bisa kamu download melalui Android ataupun iOS, dan tampilannya seperti ini. Kamu tuh bisa atur dulu untuk personal information kamu bisa masukin tinggi kamu, berat badan kamu segala, sehingga kamu tuh bisa maksimalin untuk hasil dari sport activities yang ingin kamu lakukan melalui dengan smartwatch ini. Dan ini juga friendly banget ya buat cewek-cewek karena kita tuh bisa nge-track women's health kita. Jadi bisa ngelihat data-data tentang periode bulanan kita juga. Lanjut di bagian device-nya ini, tuh kau bisa lihat ada berbagai macam settingan yang bisa kita atur di sini. Di sini kamu bisa ngatur untuk message notification yang pingin kamu tampilin yang mana aja. Yang lucunya, smartwatch dari Oase ini juga bisa jadi teman setia kita yang bisa ngingetin kita kalau kita tuh kelamaan duduk. Jadi dia minta kita langsung berdiri cepet-cepet. Gak kelupaan, Oase Smartwatch H12W ini juga bakal ngingetin kita supaya kita sering-sering minum biar gak dehidrasi. Yang menarik, kita juga bisa ngelakuin shake photograph, alias kalau nggak ada orang yang bisa kita minta tolong untuk fotoin kita bisa selfie tinggal dengan cara goyangin aja ini si smartwatchnya seperti ini. Udah punya sertifikasi IP67, ngebuat Oase Smartwatch H12W ini juga tahan sama air. Tuh, ini aku langsung celupin aja ke dalam air seperti ini, dan ya, dia masih bisa berfungsi dengan baik. Jadi kesimpulannya, menurut aku Oase Smartwatch H12W ini benar-benar worth it banget ya buat kamu milikin. Apalagi kalau kita ingat-ingat sama harganya nih yang di bawah 1 juta, cuma 800 ribuan aja. Bahkan kalau kamu beli hari ini tanggal 1 September di Shopee, kamu bisa dapetin cuma dengan harga 600 ribuan aja. Dimana si Oase Smartwatch H12W ini udah punya segudang fitur yang pastinya bisa diandalin banget ya buat aktivitas keseharian kita. Apalagi buat kamu-kamu yang emang suka banget nih berolahraga, karena untuk fitur-fitur olahraganya sendiri udah cukup lengkap. Dan gak lupa sama daya tahan baterainya yang bisa tahan hingga 15 harian, yang pastinya gak bikin kita repot buat ngecharge setiap hari. So ya, jadi cukup sekian dulu untuk review dari Oase Smartwatch H12W ini, dan sampein aja gimana pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Dan kita ketemu lagi guys di video selanjutnya. Bye-bye!